Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Qomaria, NPM 1101240006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang profesi pendidikan karya Dr. Pujo Sumedi, DKK. Pada bab yang pertama, yakni pendahuluan, di sini kita akan membahas tentang apa sih itu pendidikan. Nah, pendidikan sendiri adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan proses pembelajaran yang mendorong peserta didik mengembangkan potensi spiritual, kepribadian, kecerdasan, akhlak, dan keterampilan. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, muncul berbagai permasalahan pendidikan, seperti mutu pendidikan, kualifikasi, dan jumlah guru, pendidikan karakter, biaya dan kurikulum, keadilan akses, ujian nasional, dan pemanfaatan ITC. Adapun tantangan utama pendidikan, tantangan tersebut dibagi menjadi dua, yakni substansi dan sistem. Tantangan substansi ialah tantangan yang terkait tentang peningkatan mutu pendidikan, sedangkan sistem ialah tantangan yang terkait tentang penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan guru. Lalu, apa sih itu guru? Guru merupakan tokoh sentral dalam perubahan pendidikan dan dituntut untuk berkompeten, profesional, terampil, dan berkarakter, serta dapat melaksanakan tugas yakni mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Adapun upaya pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme guru meliputi sertifikat, kebijakan pengangkatan dan penempatan, pembinaan profesi dan peningkatan penghargaan, pendidikan jarak jauh untuk mencapai kualifikasi S1. Pada bab yang kedua, kita akan membahas tentang konsep profesi. Profesi merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus melalui pendidikan tinggi dan pelatihan intensif. Berbeda dari pekerjaan biasa, hakikat profesi adalah bentuk pengabdian berdasarkan kemampuan profesional dan falsafah yang kuat, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun ciri-ciri utama dari profesi, yang pertama berdasarkan teori sistematis, yang kedua memiliki kewenangan dan otonomi, yang ketiga memerlukan pelatihan panjang, yang keempat memiliki kode etik dan organisasi profesi, dan yang kelima diakui secara sosial dan ekonomi. Nah, profesi sendiri dapat dikatakan profesi apabila dapat memenuhi syarat suatu profesi. Adapun syarat-syarat profesi meliputi: yang pertama, kegiatan intelektual. Yang kedua, standar untuk kerja. Yang ketiga, pendidikan dari lembaga khusus. Yang keempat, pertanggungjawaban akademik. Yang kelima, etika dan kode etik yang jelas. Nah, profesi ini menuntut tanggung jawab yang tinggi, integritas, dan komitmen terhadap kepentingan umum. Pada bab yang ketiga, kita akan membahas tentang etika profesi. Nah, etika sendiri adalah cabang filsafat yang mengatur nilai dan norma moral dalam perilaku manusia. Etika profesi keguruan menjadi pedoman bagi guru dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan bermartabat. Adapun Kode Etik Guru Indonesia atau yang bisa kita sebut dengan KEGI yang memiliki fungsi untuk menjaga martabat profesi, meningkatkan kesejahteraan dan mutu, menjadi pedoman tingkah laku guru. Selain kode etik terdapat juga prinsip-prinsip KEGI. Prinsip yang pertama yakni berbakti, membimbing peserta didik, menjunjung kejujuran profesional, menciptakan suasana sekolah terbaik, menjalin hubungan baik dengan semua pihak, meningkatkan mutu dan organisasi profesi. Apabila prinsip dan kode etik dilanggar, maka guru dapat memperoleh sanksi. Adapun sanksi pelanggaran kode etik ialah teguran, peringatan tertulis, dan pemberhentian tidak hormat sesuai dengan UU Guru dan Dosen. Pada bab yang keempat, kita akan membahas tentang organisasi profesi. Nah, organisasi profesi adalah wadah ikatan bagi para pengembang profesi untuk mengatur perilaku dan tanggung jawab kolektif terhadap masyarakat. Fungsi utama organisasi profesi yakni sebagai pemersatu, dinamisator, dan motivator, serta meningkatkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan guru, serta dapat menetapkan dan menegakkan kode etik dan memberikan bantuan hukum maupun perlindungan profesi. Adapun contoh organisasi profesi keguruan di Indonesia. Yang pertama, PGRI membela hak guru, memajukan pendidikan, menegakkan kode etik. Yang kedua, MGMP, Wadah Guru Mata Pelajaran untuk Pengembangan Profesional. Yang ketiga, ISPI, Penghimpun Sarjana Pendidikan, Pengembangan Ilmu dan Teknologi. Yang keempat, IPBI, Pengembangan Profesi, Bimbingan dan Fasilitasnya.
Pada bab yang kelima, kita akan membahas tentang konsep profesi keguruan. Nah, pendidikan sendiri bertujuan mencerdaskan bangsa dan membentuk manusia Indonesia yang beriman, berakhlak, dan menguasai iptek. Guru ditetapkan sebagai pendidik profesional melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dengan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Guru menjadi pusat reformasi pendidikan dan harus terus-menerus meningkatkan mutu serta profesionalisme. Dengan adanya profesi keguruan, maka akan menciptakan pula guru profesional. Lalu apa sih itu guru profesional? Guru profesional adalah sosok bermoral, bermartabat, dan bertanggung jawab besar. Peran guru sangat penting dalam perubahan kurikulum, pengembangan metode pembelajaran, dan penyediaan sarana pendidikan. Setiap upaya peningkatan mutu pendidikan harus melibatkan guru sebagai aktor utama. Pada bab yang keenam, kita akan membahas tentang sikap profesional guru. Sejarah profesi guru di Indonesia menunjukkan beragam latar belakang dan kategori. Kini, jabatan guru adalah profesi yang menuntut kualifikasi dan pelatihan berkelanjutan, kepemilikan kode etik, serta pengembangan sikap profesional secara konsisten. Guru profesional adalah fondasi moral bangsa. Sikap profesional guru dapat diwujudkan melalui pembelajaran sejati, gaya mengajar variatif, relasi dengan orang tua, partisipasi dalam pelatihan, penelitian tindakan kelas, dan inspirasi melalui metafora dan nilai kehidupan. Guru yang profesional memiliki semangat tinggi, kreativitas, bertanggung jawab, dan tidak mudah menyerah. Pada bab yang ketujuh, kita akan membahas tentang syarat menjadi guru profesional. Seorang guru profesional dituntut memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana S1 atau D4, serta sertifikat pendidik sebagai bukti legalitas kompetensinya. Selain hal itu, guru juga harus memiliki kondisi fisik dan mental yang sehat agar mampu menjalankan tugasnya secara optimal. Nah, dalam menjalankan profesinya, guru wajib menguasai 4 kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi ini menjadi pondasi dalam membentuk guru yang tidak hanya cakap mengajar, tetapi juga mampu menjadi teladan dan agen perubahan dalam dunia pendidikan. Nah, pada bab yang ke-8 kita akan membahas tentang kompetensi guru. Tadi kan udah dijelaskan ya teman-teman bahwa guru itu memiliki 4 kompetensi, yakni pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Lalu apa sih itu kompetensi guru? Nah, kompetensi guru merupakan seperangkat kemampuan yang harus dimiliki dan dikembangkan secara berkelanjutan. Kompetensi pedagogik itu lebih mencakup kemampuan merancang, melaksana, dan mengevaluasi pembelajaran yang efektif. Sedangkan kompetensi kepribadian itu menuntut guru untuk memiliki sikap yang stabil, dewasa, dan berwibawa. Sementara itu, kompetensi sosial itu lebih menekankan tentang pentingnya kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara positif dengan peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat. Dan yang terakhir yakni kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional ini lebih mencerminkan tentang penguasaan guru terhadap materi ajar dan substansi keilmuan yang mendasarinya. Nah, keempat kompetensi ini tuh saling berkaitan gitu loh teman-teman. Sehingga keempat kompetensi ini saling melengkapi dan menjadi dasar dalam membentuk guru yang utuh dan profesional. Pada bab yang ke-9 kita akan membahas tentang guru sebagai komunikator dan fasilitator. Dalam proses pembelajaran, guru itu tidak hanya berperan sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai komunikator yang mampu menyampaikan pesan secara jelas, efektif, dan persuasif. Keberhasilan komunikasi sangat bergantung pada kemampuan guru dalam memilih bahasa yang tepat, memahami karakter peserta didik, serta memanfaatkan media pembelajaran yang relevan. Di sisi lain, guru juga berperan sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, merancang pengalaman belajar yang bermakna, dan mendorong siswa untuk aktif, serta mandiri dalam menemukan pengetahuannya sendiri. Pada bab yang ke-10 kita akan membahas tentang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang efektif harus mempertimbangkan karakteristik materi, tujuan pembelajaran, dan gaya belajar peserta didik. Nah, guru di sini dituntut untuk mampu memilih dan memodifikasi pendekatan yang sesuai dengan peserta didik agar proses belajar menjadi lebih bermakna. Nah, pendekatan yang berpusat pada siswa seperti problem based learning, project
based learning dan comparative learning menjadi alternatif yang mampu meningkatkan partisipasi aktif dan pemahaman mendalam siswa. Dengan strategi yang tepat, guru dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menantang sekaligus. Pada bab yang ke-11, kita akan membahas tentang cara memotivasi siswa. Lalu, apa sih itu motivasi? Motivasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Guru perlu memahami bahwa motivasi dapat bersifat intrinsik, seperti rasa ingin tahu dan minat, maupun ekstrinsik, seperti penghargaan dan pengakuan. Nah, untuk menumbuhkan motivasi, guru itu harus menciptakan suasana kelas yang positif, menciptakan tujuan belajar yang jelas, serta menyampaikan umpan balik yang membangun. Selain hal itu, mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata, siswa akan membantu guru dalam proses pembelajaran agar terasa lebih relevan dan bermakna. Pada bab yang ke-12, kita akan membahas tentang tantangan guru profesional. Di era globalisasi dan digitalisasi, guru menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Perkembangan teknologi menuntut seorang guru untuk melek digital dan mampu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Perubahan kurikulum yang dinamis, keberagaman latar belakang peserta didik, serta beban administrasi yang tinggi terhadap tantangan tersendiri. Guru profesional harus bersikap adaptif, inovatif, dan terus belajar agar mampu menjawab tantangan tersebut. Dengan adanya semangat pembelajaran seumur hidup, guru dapat menggabungkan pengetahuan global dengan nilai-nilai lokal untuk mencetak generasi yang kompetitif dan berkarakter. Pada bab yang ke-13, kita akan membahas tentang supervisi pendidikan. Nah, supervisi pendidikan merupakan proses pembinaan dan pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalisme guru. Supervisi yang efektif tidak bersikap menghakimi, melainkan bersifat kolaboratif dan solutif. Dalam praktiknya, supervisi dibagi menjadi dua jenis, yaitu supervisi akademik yang berfokus pada proses pembelajaran dan supervisi manajerial yang berkaitan dengan pengelolaan sekolah secara keseluruhan. Melalui supervisi yang tepat, guru dapat memperoleh umpan balik yang konstruktif untuk terus berkembang. Pada bab yang terakhir, yakni bab 14, kita akan membahas tentang pengertian kepemimpinan. Nah, kepemimpinan dalam konteks pendidikan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan memiliki peran strategis dalam menciptakan budaya sekolah yang positif, memotivasi tenaga pendidik, serta mengelola sumber daya secara efektif. Kepemimpinan yang baik ditandai dengan kemampuan mengambil keputusan yang bijak, membangun komunikasi yang terbuka, dan mendorong inovasi demi peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.